Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai proses belajar mengajar, kita buka pembelajaran kali ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selanjutnya Bapak akan mengabsensi kehadiran masing-masing, mulai dari Andreas, Aan, Dwi Nitami, Farhan, Fahmi, Rehan, Siti. Oke, selanjutnya kita masuk pada tema pokok pembelajaran, yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Mungkin adik-adik dengan adanya tema yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada nggak kepikiran di benak tentang bagaimana itu hari akhir? Ada gambaran bagaimana hari akhir? Jadi hari akhir secara pengertian, hari akhir adalah mempercayai dan meyakini akan kehidupan yang kekal dan kembali setelah kehidupan yang fana di dunia ini. Jadi orang harus percaya, kita harus meyakini bahwa suatu hari kelak hari akhir itu akan benar-benar terjadi dan pasti terjadi. Yang orang biasa dikenal dengan kalimat atau bahasa sehari-hari, kiamat. Nah, kiamat di sini terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Ada yang bisa menjelaskan sedikit mengenai kiamat sugro seperti apa, kiamat kubro seperti apa, itu gambaran. Gambaran kiamat sugro, silakan. Kalau kiamat sugro itu kiamat kecil seperti kematian, bencana alam. Jadi kalau kiamat kubro, hari akhir yang berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Nah, itulah tadi yang disampaikan oleh teman kita, yang mana kiamat sugro itu terbagi atas dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil yang dimana itu ditandai, tanda-tandanya itu ada orang yang meninggal atau diwafatkan dari kehidupannya, berpisahnya antara jasad dengan ruh. Dan apabila di luar dari jasad, misalnya ada seperti kecelakaan, ada tabrakan, banjir, longsor, gunung yang meletus, semuanya itu adalah siklus dari yang namanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Selanjutnya, kalau kita membahas tentang yang namanya kiamat kubro, kalau kiamat kubro itu adalah kiamat besar atau peristiwa seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Jadi mulai dari yang bergerak di dalam air, yang ada di daratan, bahkan di planet luar angkasa, bintang-bintang, matahari, bulan, akan masuk pada fase kiamat kubro atau kiamat besar. Di sini seluruh planet, seluruh tata surya akan hancur lebur, bahkan sampai pada tingkatan kehancuran malaikat terakhir. Semua manusia sudah dihancurkan, masuk pada, kan pasti ada satu malaikat yang orang kenal sebagai pencabut nyawa, malaikat Israfil. Yang paling terakhir yang hancur atau wafat yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu paling sengkakala. Nah, dari sini kiamat memiliki beberapa periode. Periode yang pertama yaitu Yaumul Ba'ts. Ada yang tahu Yaumul Ba'ts? Seperti apa Yaumul Ba'ts? Hari kebangkitan. Hari kebangkitan.
dibangkitkan. Hari di mana semua manusia yang telah wafat dibangkitkan. Yang namanya Yaumul Ba'ts atau kebangkitan, dibangkitkan. Nah, hari kebangkitan ini pasti akan terjadi setelah kiamat kubro. So, kalau seandainya kiamat kubro itu kiamat kecil, dia hanya menggambarkan peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi di muka bumi yang bisa dilihat dengan kasat mata. Kiamat kubro pun dapat dilihat dengan kasat mata apabila orang masuk di fase akhir umur bumi. Maka setelah itu orang akan dibangkitkan di yaumul mahsyar, kadang macam dengan cara dibangkitkan dari dalam kubur. Setelahnya yaumul ba'ts, yaitu yaumul hasyr. Di mana yaumul hasyr ini adalah tempat di mana kita nantinya akan dikumpulkan, disejajarkan, istilahnya seperti orang yang sedang baris-baris. So, pernah lihat Arafah pada waktu pelaksanaan ibadah haji? Nah, gambaran orang di yaumul ba'ts, di yaumul haris, seperti orang berkumpul di padang Arafah. Di mana orang akan dikumpulkan dan diperlihatkan. Dan tempat itu setelah orang dibangkitkan, soalnya tidak sama dengan yang ada sekarang ini. So, berbeda tempat, tapi masih dunia kalau menurut sebagian para penceramah. Jadi yang yaumul haris ini tempat orang akan dikumpulkan nantinya. Selanjutnya setelah orang kita dikumpulkan di yaumul haris, kita akan menerima buku yang namanya buku catatan. Sudah dapat materi di kelas 10 mengenai iman kepada malaikat? Nah, di mana ada yang diimani, dua malaikat yang harus diimani, yaitu malaikat rotib dan atid. Dua malaikat ini bertugas mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, buku catatan yang dimaksud di sini adalah buku catatan di sini maksudnya adalah amal perbuatan selama orang hidup di dunia yang dicatat oleh malaikat rotib dan atid. Jadi malaikat rotib, sebelah mana malaikat rotib? Rotib kiri atau kanan? Kanan. Atid kiri. Nah, para malaikat ini mencatat amal tersebut dan diserahkan kepada manusia selanjutnya. Dan itu akan diterima dari berbagai arah. Ada yang dari belakang, buku catatannya, ada yang dari samping kiri, samping kanan, dan ada pula yang dari depan. Setelah telah menerima buku catatan, selanjutnya kita akan masuk pada yaumul hisab dan mizan. Ada yang bisa menjawab? Seperti apa yaumul hisab? Seperti apa yaumul mizan? Bagaimana itu yaumul hisab? Bagaimana itu yaumul mizan? Yaumul hisab adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amal di akhirat untuk dihisab.
Jadi semua perbuatan baik ataupun buruk akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada orang berperbuatan, bahkan sampai di dunia saja, orang akan mempertanggungjawabkan dengan cara kalau di dunia ada berbuat salah, melanggar undang-undang, kan si pelaku yang akan dihukum. Begitu pula apabila sebaliknya berbuat baik, maka orang tersebut yang akan mendapatkan penghargaan, mendapatkan piala. Nah, seperti itu yang menghisab yang akan terjadi kemudian hari setelah hari pembangkitan. Diperlihatkan semua amal. Kira-kira seperti orang sekarang menonton video YouTube, TikTok, berita, telenovela, sinetron, semua itu akan dipertontonkan seperti itu di yaumul hisab. Selanjutnya mizan, yaumul mizan. Di mana yaumul mizan sini adalah timbangan yang adil. Kebajikan dan kejahatan telah diperbuat oleh manusia. Ya, manusia. Jadi perbuatan kebajikan yang dilakukan, dilaksanakan, ditunaikan oleh manusia itu sendiri. Mau itu yang baik, mau itu yang buruk, semua akan dipertanggungjawabkan, tidak luput di pengadilan Allah atau timbangannya Allah. Jadi kalau orang hari ini melihat timbangan, maka ilustrasi yang ada di benak manusia yang dapat dipanca inderakan oleh manusia, timbangan yang maksud kira-kira seperti timbangan itu. Timbangan yang dalam hari-hari dapat dia. Contoh di pengadilan ada timbangan. Nah, kira-kira ini perbuatan dosa, sini perbuatan baik. Akan ditimbang mana yang berat, mana yang ringan, dosa kan atau perbuatan amal baik kan. Maka setelah orang ditimbang, setelah kita dihisab, selanjutnya kita masuk pada asyirat. Di mana asyirat ini adalah jembatan menuju surga. Yang di bawahnya apabila kita melewatinya ada yang namanya neraka yang menunggu kita. Berapa bayangan? Orang kira-kira sementara masuk di jembatan yang tajamnya seperti silet, pisau paling tajam. Itu jembatan Syirat. Yang menyelamatkan orang dari yang namanya asyirat, jembatan penyeberangan menuju surga itu orang beramal. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila ada seorang mengaku, Syekh, perhatian, sekarang sudah masuk jam pelajaran ke-6. Sekali lagi, sekarang sudah masuk jam pelajaran ke-6. Oke, tadi ilustrasi dari Ibu Patricia. Sekarang masuk lagi ke materi pokok. Tujuan dari orang akan melewati sampai di jembatan Syirat. Nah, jembatan ini tajamnya luar biasa. Tapi tenang, setajam-tajamnya jembatan Asyirat itu akan terasa gampang, terasa mudah apabila kita beramal. Kata Nabi Muhammad dalam sabdanya, apabila ada orang yang menyeberangi jembatan Syirat itu, ada yang kecepatannya dia menyeberangi secepat seperti sambaran petir sampai masuk ke ujung. Dapat gambaran bagaimana cepat, bagaimana orang lari, bahkan lebih cepat dari petir. Selanjutnya kata Nabi Muhammad, kalau yang seperti petir, dia akan berlari atau seperti orang lagi berlari lebih cepat. Nah, kalau ini DP amalnya sampai berlari, DP amal sampai berjalan. Sementara melewati yang namanya jembatan Syirat. Habis itu, kalau DP amalnya cukup sampai dia buat berjalan untuk menyeberangi jembatan Syirat untuk menuju ke surga, yang di bawahnya adalah api neraka yang menyala-nyala, berarti dia dalam keadaan merangkak. Ngesot, tahu ngesot? Ngesot ditambah yang tajam.
yang lebih tajam setajam silet kalau kata reklame. Kalau nyerak bisa merangkak bergelantungan. Kalau tidak aman yang cukup bergelantungan, wassalam, welcome to neraka. Jadi semua tergantung amal. Orang akan bisa menuju ini misalnya surga. Nah, jembatan ini yang akan terlewati. Dan jembatan Asyraf ini kan dalam beberapa riwayat panjangnya jarak yang akan orang tempuh ada yang dalam hadis dikatakan selama 500 tahun perjalanan. Capek? Enggak. 500 tahun perjalanan. Orang di umur saya cukup sampai 500 tahun. Padahal saya tidur. So makan, istirahat, DP capek luar biasa cuma pakai sampai 100 tahun. Yang cukup lagi 100 tahun. Ini dalam riwayat dikatakan sampai beberapa ratus tahun untuk menyeberangi jembatan tersebut. Selanjutnya kita akan masuk pada fase yaumul jazaa, yaitu yaumul jazaa di sini maksudnya ketika semua manusia akan menerima balasan Allah yang diterima seorang sesuai dengan amalnya. Nah, ini yaumul jazaa ini akan menerangkan tentang periode ke-7 dan periode ke-8. Periode ke-7 yaitu balasan surga dan periode ke-8 balasan neraka. Akan ditentukan di yaumul jazaa, di mana semua perbuatan kita akan dihisab. Yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan. Ada ungkapan sebenarnya ceramah mengenai sekecil biji zahra. Tahu biji zahra? Sama dengan biji kacang hijau, lebih kecil. Perbuatan itu akan dihitung, yang tidak luput. Perbuatan baik atau perbuatan buruk. Nah, bagi yang melakukan perbuatan baik, melaksanakan perbuatan baik, mengerjakan perbuatan baik dengan ikhlas tentunya, itu akan membawanya pada yang namanya periode ke-7, yaitu balasan perbuatan baik dengan surga, di mana seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya berupa jannah. Itu yaumul jazaa. Selanjutnya yang periode ke-8, fase ke-8 yang akan dilalui itu balasan perbuatan buruk berupa dengan neraka balasannya. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, semua orang-orang ini akan dimasukkan, ditenggelamkan ke dalam siksaan api neraka. Jadi Bapak harap setelah mendengar penjelasan bagaimana itu hari akhir, seperti apa itu kiamat kubro, dan fase-fase atau periode yang akan terlalui dalam setelah terjadinya kiamat kubro atau kiamat besar, dapat dijadikan hikmah dan pelajaran. Dan setelah ini orang akan bisa melakukan dan mempraktekkan perbuatan-perbuatan yang tidak tercela dalam kehidupan sehari-hari, agar supaya orang semua terhindar dari yang namanya masuk ke dalam neraka, dan insya Allah semua dimasukkan ke dalam surga.